fasilitas dasar harus tetap nyala. Maka nanti ada tanggung jawabnya kami pemerintah kota untuk memastikan bahwa fasilitas dasar harus tetap nyala. Kok tega ya? Ada numpang di rumah saya. Terus kita perwali aja. Lanjut daripada ya, kulkas juga mati ya. Mati, nggak ada listrik. Kulkas, frozen semua mati semua. Cair kan meleleh. Iya, meleleh. Untuk Pak Eri Cahyadi, ayo Pak, karena 3 bulan mereka sudah menderita dengan adanya pemutusan aliran listrik dan air. Kita bela Pak, kita nyalakan lagi. Saya akan mendampingi Bapak. Karena apa? Karena ini masyarakat Bapak. Kasihan kalau mereka dikuyok-kuyok seperti itu. Ayo Pak, lanjutkan, kita jalankan. Kondisi masyarakat di Baleenggil ini banyak menderita kesengsaraan. Anak-anak mau belajar nggak bisa, sampai banyak yang mendapatkan nilai jelek. Dan para orang tua nggak bisa menyusui. Para manula juga kasihan mereka ini kan. Kemarin ada yang sampai meninggal karena dengan sumpeknya situasi itu membuat beban berat lagi bagi penghuni. Untuk Baleenggil ini, teman-teman yang sudah membayar iuran pengelolaan, sinking fund dan service charge itu harga lama. Terus juga teman-teman sudah bayar listrik, bayar air, berjalan dalam beberapa saat sama pengelola yang juga pengelolaan tidak jelas. Karena masa berlakunya sudah berakhir, dinaikkan 80%. Inilah timbul permasalahannya di sini. Dinaikkan 80% dan diberlakukan surut. Jadi teman-teman yang sudah bayar iuran yang lama itu dikenakan denda yang luar biasa. Makanya tidak ada orang yang mau untuk ditekan dan dibuat semenang-menang. Makanya teman-teman yang ada di Baleenggil itu melawan, tetap bayar air listrik setiap bulan, tetapi IPL-nya, iuran pengelolaannya tidak dibayar. Kepinginnya mereka itu pihak pengelola memberikan laporan keuangan secara transparan, dan ini yang sudah ditentukan oleh pihak pemerintah kota dan anggota DPRD yang kemarin datang. Ya memang pengelola ya gitu aja, tetapi kenyataan semua tidak dilaksanakan. Kebajutnya gini teman-teman ya, kenyataan sama pengelola itu ini sudah beda. Jadi dijamin ke bank, dia nggak bisa bayar bank, sama bank dianggap bedep, kolek 5, bank sudah nggak mampu nagih lagi, dijual hak tagihnya sesi berupa sesi ke cesor. Makanya kalau sudah seperti ini kan sudah ruwet. Jadi ini bosok nih istilahnya itu kan di Baleenggil itu kan. Jadi kalau sudah bosok, pengelolanya masih mentang-mentang seperti dia punya hak. Jadi penghuni itu dianggap sebagai objek dan diperah terus. Ini yang Pak Eri Cahyadi, anggota DPRD, Pak Eri, anggota DPRD, Bu Naning, Pak Yos, dan semua itu sudah membantu, tetapi tidak memberikan action hukum secara nyata. Yang bisa memberikan action hukum adalah Pak Eri Cahyadi sebagai pemerintah kota, di mana Indomaret, Alfamart mampu disegel, kok apartemen gak mampu disegel. Gunanya segel untuk apa? Dengan adanya disegel, otomatis pengelolaannya dikembalikan ke warga, dibantu sama pemerintah kota. Di situ akan meminta transparansi daripada PT TKS untuk melakukan audit internal maupun eksternal. Dan di sini kita akan tahu arah kemanakah uang ini. Dan mereka-mereka yang bayar ini, hanya penghuni ini, dibebani semua pada aset-aset dia yang belum laku ini kan. Apartemen dia yang belum laku di sebagian besar itu tidak membayar IPL dan tidak membayar sinking fund, SCFF, dibebankan pada teman-teman yang ada yang nyata penghuni. Kan kasihan. Padahal teman-teman penghuni itu bukan pemilik, karena kalau sebagai pemilik adalah bisa memegang surat SHM, SLS, tapi kenyataan tidak, karena ada masalah pada bank. Juga caranya bagaimana? Otomatis pihak TKS dan TGA ini harus mau untuk mengganti semua kerugian yang ada di teman-teman yang sudah terlanjur beli pada Baleenggil. Kembalikan uangnya mereka. Kalau nggak kembalikan, Anda masuk, semua usaha Anda akan berdampak, akan habis Anda, akan habis. Ya, kita kemarin ke Kediri, di mana PT TKS sebagai pengembang pada Kirana Cluster.
Dan kenyataan apa yang dilakukan di Kediri itu adalah memang betul-betul dilakukan sesuai dengan prosedur hukum. Jadi di mana sertifikat induk tidak dipecah dan setelah ada pembeli baru dipecah. Ini kan benar, tidak digadaikan ke bank. Beda sama TGA di Baleenggil, di mana dari awal pun sudah terjadi pelanggaran hukum. Mengapa kedua pengusaha ini yang bertalian keluarga ini kok timpang, satu benar satu nggak benar? Ada indikasi pada PT TGA ini dan Baleenggil ini dikorbankan untuk mendapatkan harta dan modal di mana digunakan oleh PT TKS dalam berusaha bidang perumahan. Itulah pasti terbongkar semua. Jadi permasalahan apartemen di Indonesia ini semua sama, di mana pengusaha-pengusaha nakal ini berlomba untuk mengeruk harta masyarakat dengan jualan gambar, jualan janji, di mana kenyataan membeli aset pada apartemen tersebut saja dari awal sudah menggunakan uang pinjam bank, dan jualan gambar, jualan janji dan lain-lain itu mereka bisa mendapatkan uang begitu besar dari masyarakat. Walaupun modal di PT mereka itu hanya modal paling ya 10M, 20M, dia bisa mengeruk keuntungan sampai triliun. Inilah kalau nggak ditertibkan oleh pemerintah saat ini, maka akan terjadi kesewenang-wenangan yang terus berlanjut terus. Makin lama kondisi masyarakat yang dirugikan ini akan makin besar. Karena apa? Karena kalau tidak ada penegakan hukum yang luar biasa, yang benar, maka banyak yang dirugikan. Di sini saya sebagai penegak hukum harus mau untuk memberikan edukasi pada masyarakat. Kalau kondisi masyarakat dirugikan itu, tetap kita harus melawan, walaupun jalan yang ditempuh adalah jalan berat. Belum lagi mereka-mereka yang menggunakan kesempatan ini untuk mengeruk keuntungan, termasuk ada para pengacara rekan-rekan saya yang juga kurang membela pada masyarakat, hanya sentriknya pada keuntungan, di mana pihak korban yang sudah dirugikan ini diminta uang operasional begitu besar dengan janji akan kemenangan, tapi kenyataan semua song semua. Jadi kerugian yang diderita oleh para korban lebih dalam lagi. Dosa Anda seperti itu. Lebih baik Anda kerja, nyatakan, ada hasil baru Anda dapat prestasi. Itu yang harus Anda nampakkan. Jangan seperti makelar kasus, kemana kemari minta uang, tujuannya bisnis semata, dan kenyataan hasil zero, song, hati alias omong kosong aja.